manusia pada waktu penulisan sejarah atau yang biasa kita kenal sebagai historiografi. Mari kita lanjut ke isi materi. Mari kita masuk ke dalam A. Historiografi Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih arti dari historiografi? Historiografi adalah studi tentang bagaimana arti sejarah ditulis, oleh siapa, dan mengapa dituliskannya. Historiografi ini sangatlah penting untuk berbagai alasan, diantaranya untuk membantu kita memahami mengapa peristiwa-peristiwa sejarah ditafsirkan secara berbeda dari waktu ke waktu. Pada zaman kuno, penulisan sejarah secara kronologi diproduksi dalam peradaban seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Akan tetapi, disiplin historiografi pertama kali didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi dengan Histories of Herodotus, pendiri historiografi Yunani selama abad pertengahan, dan sejarah Islam oleh para sejarawan Muslim, dan tulisan-tulisan sejarah Korea dan Jepang berdasarkan model Cina yang ada. Pada abad ke-18, historiografi diperkembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Voltaire, David Hume, dan Edward Gibbon, yang antara lain menetapkan dasar untuk disiplin modern. Lanjut, pada pengertian histori sendiri, yaitu pemeriksaan metode sejarawan dalam pengembangan sejarah selama disiplin akademik dan secara umum. Tujuannya yaitu untuk menuliskan peristiwa masa lampau secara kronologis dan sistematis. Dan berikut 3 pengertian historiografi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Louis Gottschalk. Dengan melalui heuristik, kritik terhadap sumber-sumber sejarah serta juga seleksi terhadap fakta-fakta sejarah. Menurutnya, historiografi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam kerja keilmuan di bidang sejarah yang menghasilkan tulisan. Menurutnya, pengertian historiografi yaitu suatu bentuk publikasi, baik itu dalam bentuk lisan maupun juga tulisan, mengenai peristiwa kejadian atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Selain itu, Gottschalk juga mengemukakan pengertian historiografi yang lain sebagai berikut. Yang pertama, historiografi merupakan suatu hasil karya dalam bentuk tulisan dan juga lisan mengenai sejarah. Yang kedua, historiografi merupakan suatu proses penulisan sejarah, ialah sebagai penerapan aspek serba interpretatif dalam metode sejarah untuk dapat menyusun sintetis sejarah yang dilandasi oleh adanya penelitian yang seksama. Tulisan ialah sebagai kategori pemikiran teoritis serta juga metodologis mengenai masalah-masalah dalam penelitian dan juga pada proses penelitian sejarah. Yang kedua, Kunto Wijoyo. Menurutnya, historiografi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu peristiwa bisa dijadikan objek dari penulisan sejarah. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa historiografi tidak hanya mempelajari fakta-fakta sejarah, tapi juga mempelajari bagaimana memahami dan melihat fakta tersebut secara kritis. Yang ketiga, Sartono Kartodirjo. Ia berpendapat bahwa historiografi memiliki beberapa macam, yaitu historiografi yang berasal dari barat dan historiografi yang berasal dari nasionalis. Dalam historiografi barat, kurun waktu yang digunakan relatif tua, yaitu 505 Masehi, sedangkan historiografi nasionalis kurun waktu yang digunakan yaitu pada abad ke-18 Masehi. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan mengenai fungsi historiografi. Fungsi yang pertama, fungsi genesis. Di dalam fungsi genesis, identitas diri berfungsi untuk melacak asal-usul suatu peristiwa berdasarkan genealogisnya, dengan mengungkapkan bagaimana sesuatu terjadi sekaligus dengan asal muasalnya. Dengan mengungkapkan bagaimana sebuah sejarah bisa terjadi, maka identitasnya pun akan dapat diketahui.
Menentukan identitas diri dengan melacak genealogisnya merupakan sebuah hal yang lazim dilakukan dalam historiografi. Lebih lanjut, hal penulisan sejarah tidak hanya dilakukan untuk memaparkan informasi tentang suatu peristiwa, melainkan juga untuk mencari tahu hal-hal apa saja yang memengaruhi dan menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua, fungsi didaktis. Di dalam fungsi didaktis, historiografi berarti suatu hal untuk mendidik. Dalam suatu karya historiografi, pada umumnya di dalamnya terdapat pelajaran, hikmah, dan menjadi teladan yang penting bagi pembacanya. Fungsi yang ketiga, fungsi pragmatis. Di dalam fungsi pragmatis, berkaitan dengan upaya melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Sebab kekuasaan dimanapun memerlukan legitimasi dari rakyat. Peristiwa sejarah dialami oleh manusia dan diceritakan kembali oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih jenis dari historiografi itu. Jenis yang pertama, historiografi tradisional. Sesuai dengan namanya, historiografi ini berasal dari masa tradisional, yakni masa kerajaan-kerajaan kuno. Penulisannya adalah para pujangga atau yang lain yang merupakan pejabat dalam struktur birokrasi tradisional yang bertugas menyusun sejarah, dalam kata lain, babat atau hikayat. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari historiografi tradisional? Ciri-ciri dari historiografi tradisional yaitu yang pertama, religiosentris atau berasal dari raja atau keluarga raja. Yang kedua, bersifat feodalistis, aristokratis atau tidak bersifat kerakyatan. Yang ketiga, religio magis atau diumumkan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib. Yang keempat, tidak membedakan hayal atau nyata. Yang kelima, bertujuan untuk menghormati dan meninggikan kedudukan raja. Yang keenam, bersifat regiosentris atau kedaerahan. Yang ketujuh, raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib dan karisma atau bertuah sakti. Selanjutnya, karya-karya sastra yang termasuk ke dalam historiografi tradisional yaitu yang pertama, Sanghyang Kamahaya Nikan. Yang kedua, Arjuna Wiwaha. Yang ketiga, Kresnayana. Yang keempat, Bharata Yuda. Yang kelima, Smaradahana. Yang keenam, Nagara Kertagama. Yang ketujuh, Sutasoma. Yang kedelapan, Arjuna Wijaya. Yang kesembilan, Kutaramawana. Yang kesepuluh, Pararaton. Yang kesebelas, Calon Arang. Yang ke-12, Sudayana. Yang ke-13, Gatot Kacasraya. Yang ke-14 atau yang terakhir, Tantu Panggelaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang berkembang dari masa penjajahan bangsa Eropa sejak abad ke-17 sampai abad ke-20. Penulisan sejarah historiografi tersebut dilakukan oleh orang-orang Belanda dan banyak di antara penulisan-penulisannya yang tidak melihat Indonesia. Pada umumnya, tidak menggunakan atau mengabaikan sumber-sumber Indonesia. Historiografi kolonial menceritakan sejarah bangsa Belanda di Hindia atau dalam kata lain, Indonesia. Mengapa demikian? Nah, hal tersebut tidaklah mengherankan, sebab fokus pembicaraan adalah bangsa Belanda, bukanlah kehidupan rakyat atau kiprah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari historiografi kolonial?
Ciri-ciri dari historiografi kolonial yaitu yang pertama, bersifat Belanda sentris. Yang kedua, berdasarkan kepentingan penguasa kolonial. Selanjutnya, karya-karya sastra yang termasuk dalam historiografi kolonial, yaitu yang pertama, Rizal atau kisah perjalanan. Yang kedua, Indonesian Trade and Society. Yang ketiga, Indonesian Sociological Studies. Yang keempat, Indonesian Society in Transition. Yang kelima, Backnop, Leerboek, Getsideni van Netherlands Indie. Yang keenam, Getsideni van den Indischen Archipel. Yang ketujuh, Getsideni van Indonesia. Yang kedelapan, History of Java. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai historiografi modern. Nah, historiografi modern merupakan penulisan sejarah yang menggunakan metodologi analisis kritis dan berpedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu yang berfokus pada pemaparan data dan fakta dari sebuah peristiwa sejarah. Woi, Sorry bang. bang, apa tuh selanjutnya bang? Oh iya, lanjut. Apa saja sih ciri-ciri dari historiografi modern? Nah, ciri-ciri historiografi modern yaitu yang pertama, menekankan kebesaran masa lampau bangsa Indonesia. Yang kedua, menekankan peristiwa-peristiwa yang gemilang sebagai hasil perjuangan bangsa. Yang ketiga, mendewakan pahlawan-pahlawan nasional bangsa Indonesia, digambarkan sebagai bangsa yang gagah berani, penuh heroisme, dan bangsa yang cerdik. Yang keempat, menggunakan sudut pandang Indonesia sentris. Dan lalu, apa saja contoh dari historiografi modern? Contoh yang pertama, Sejarah Nasional Indonesia, jilid 1 sampai dengan 6. Contoh yang kedua, peranan bangsa Indonesia dalam sejarah Asia Tenggara. Contoh yang ketiga, sejarah perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Contoh yang keempat, sekitar perang kemerdekaan Indonesia, jilid 1 sampai dengan 11. Contoh yang kelima, 6.000 tahun Sang Merah Putih. Contoh yang keenam, Gajah Mada, pahlawan Persatuan Nusantara. Dan contoh yang ketujuh, Aceh Sepintas. Contoh yang ke-8, pemberontakan petani Banten 1888. Dan contoh yang terakhir atau contoh yang ke-9, Revolusi Pemuda. Nah, bagaimana sih penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu? Lanjut, sejarah yang bersifat Indonesia sentris yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, sejarah yang harus mengungkapkan dan yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemeran utama. Yang kedua, penjelasan sejarah Indonesia yang disampaikan secara luas dengan mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, perlu adanya pengungkapan aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau ksatria, tetapi juga dari kaum ulama atau petani serta golongan lainnya. Yang keempat, menyusun sejarah sebagai suatu sintesis yang menggambarkan proses ke arah kesatuan geopolitik, maka prinsip integrasi perlu digunakan untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu. Nah, untuk memecahkan persoalan penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris, maka diadakanlah seminar nasional 1, dan seminar ini dilaksanakan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Topik yang dibicarakan dalam seminar tersebut meliputi yang pertama, konsep filosofis sejarah nasional. Yang kedua,
periodisasi sejarah Indonesia. Yang ketiga, syarat penulisan buku pelajaran sejarah nasional Indonesia. Yang keempat, pengajaran sejarah Indonesia di sekolah-sekolah. Yang kelima, pendidikan sejarawan. Yang keenam, pendidikan dan pengajaran bahan-bahan sejarah. Wait a minute. Who are you? Angin gede banget. Bang, selanjutnya apa lagi, Bang? Oh iya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih bagian dari historiografi itu. Bagian yang pertama ada pengantar atau pendahuluan. Pada pengantar atau pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, dan komentar kita mengenai tulisan orang lain yang karyanya kita jadikan acuan, teori dan konsep yang dipakai, serta sistematika penulisan. Yang kedua, yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian, menunjukkan tentang kebolehan dan kepiawaian penulisan dalam melakukan penelitian. Tanggung jawab atau tidaknya penulis terletak pada sikap dia untuk mempertanggungjawabkan catatan dan lampiran yang dipakai. Setiap fakta yang ditulis harus didukung oleh data. Yang ketiga, yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan, berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dirumuskan. Pada dasarnya, bahwa kesimpulan bukanlah rangkuman dari isi bab hasil penelitian. Dan akhirnya